Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah, yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ilmu yang saya bagikan adalah tentang menguap ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan kawan-kawan pastinya tahu, sering kita mengalami yang namanya menguap ya. Menguap bisa juga dikarenakan ngantuk, menguap juga bisa dikarenakan karena terlalu banyak makan, atau karena cuaca terlalu panas. Itu bisa kita menguap ya. Sepertinya halnya kita memasak air panas. Nah, disitulah ada uapnya, seperti itu ya. Jadi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, dan kawan-kawan, apabila Anda menguap, maka tutuplah mulut Anda. Boleh begini, menguapnya tutup, atau begini, boleh ya. Tapi yang paling bagus menguap adalah begini ya, menguap ya. Karena uap itu dari mulut itu mengeluarkan kadang bau, kadang kuman kan, hawa kuman. Jadi kita harus di sela-sela tangan ini ya, jangan di sini, karena khawatirnya si kuman yang dari mulut akan nempel di telapak sini kalau nguap begini ya. Jadi bagusnya begini ya. Menguap adalah dibenci Allah ya. Jadi kenapa menguap itu dibenci Allah? Jadi ada sejarahnya. Ketika Raja Iblis Ajajil ini kan sudah diusir dari surga ke dunia, dan dia mau masuk lagi ke surga. Jadi Raja Iblis Ajajil masuk ke dalam surga itu lewat mulut. Mulut siapa ya itu? Yaitu mulut ular ya. Jadi Raja Iblis Ajajil masuk kepada mulut ular, dan ular ini berada di dalam surga. Dulu sejarahnya ular ini ada dalam surga, bahkan dia punya tangan dan kaki ular ini ya, seperti itu. Nah, setelah iblis berhasil masuk ke dalam surga, lalulah iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa, dan juga berhasil mengusir Nabi Adam dan Hawa, mengusir dari surga pergi ke dunia. Nah, seperti itu. Jadi asbab mulut ular yang mempersilahkan masuk oleh iblis, maka ular ini dikutuk sama Allah, tidak punya tangan dan tidak punya kaki lagi. Maka ular tanpa tangan dan tanpa kaki, itu sebabnya Allah kutuk, karena sudah membantu iblis ya, membantu Raja Iblis ya, seperti itu. Nah, ilmu yang saya bagikan hari ini tentang menguap. Apabila mulut ibu-ibu, bapak-bapak, dan kawan-kawan menguap, maka tutuplah mulut Anda ya. Jangan menutup mulut Anda dengan kain lap, apalagi menutup Anda dengan uang ya. Jangan, itu sangat beresiko. Kalau menutup mulut Anda dengan kain lap bisa menyebabkan mati. Tapi kalau menutup mulut Anda dengan uang, Anda bisa saja maling uang rakyat, seperti itu ya. Maka sebaiknya menutup mulut adalah dengan cara begini, menguap ya, menguap. Jadi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, dan kawan-kawan, apabila kita menguap, maka bangsa jin, setan, iblis itu akan masuk ke mulut kita, seperti itu ya. Yang memang manusia itu tidak bisa melihat bangsa jin, bangsa setan, bangsa iblis ya, tidak bisa melihat seperti itu. Akan tetapi iblis paling suka kepada manusia yang suka menguap, bahkan tertawa terbahak-bahak iblis. Jadi bisa leluasa masuk mulut manusia ya, seperti itu. Apabila bangsa jin, setan, iblis sudah masuk kepada tubuh manusia, maka manusia ini
bisa dan akan terjadi setengah normal. Kadang sadar, kadang enggak. Kadang sadar, kadang enggak. Seperti itu. Karena sudah dimasukin bangsa jin, setan, iblis. Seperti contohnya, hal kawan saya ya, yang di tubuhnya ada Panglima Dajjal semata satu dari bangsa iblis ya. Dia sudah masuk ke dalam tubuh dia sendiri. Jadi sangat sulit untuk disembuhkan ya. Jadi salah satu pakar ahli ruqyah, dia mengatakan kepada saya, mungkin ini ilmunya agak sedikit rendah ya. Dia hanya bisa mengeluarkan bangsa jin setan ya, atau hantu-hantu biasa itu kalau dari kiriman. Kalau hantu bangsa jin yang dikirim ke manusia melalui sihir santet itu akan mudah dikeluarkan dari tubuh manusia. Apabila bangsa jin setan iblis masuk dengan secara sendirinya, dengan kemauan sendirinya, maka itu akan sulit untuk dikeluarkan ya. Nah, contohnya seperti apa? Kok bisa masuk bangsa jin setan iblis dengan cara dia sendiri, gimana tuh ceritanya? Jadi begini, salah satu adalah bangsa jin setan iblis masuk ke dalam tubuh manusia di atas kemauan dia sendiri. Kemauan dia sendiri, dia mempersilahkan masuk ke dalam tubuhnya. Contohnya seperti itu ya. Contohnya lagi sudah bekerja sama dengan bangsa jin setan iblis melalui apa? Semua pesugihan. Orang yang melakukan semua pesugihan maka dalam tubuhnya dipastikan ada bangsa jin setan iblisnya ya, seperti itu. Jadi kali ini saya harus fokus membahas tentang menguap ya. Jadi melebarnya kemana-mana ya. Tapi masih ada hubungannya antara menguap ya dengan bangsa jin setan iblis, masih ada hubungannya. Jadi saya nyambungkan saja ya biar enak ya. Jadi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, sekali lagi saya sarankan apabila Anda menguap, tutuplah mulut-mulut Anda. Dan apabila anak Anda menguap itu bayi, balita, maka tutuplah anak Anda menguapnya ya. Jangan dibiarkan mulut terbuka lebar ya. Apalagi yang tertawa terbahak-bahak ya, itu juga harus ditutup. Kita tidak boleh tertawa terbahak-bahak sampai mulut terbuka menganga ya, seperti mulut buaya ya, seperti itu. Jadi bangsa setan iblis itu akan mudah masuk kepada mulut ya. Saya tidak melarang Anda, ibu-ibu, bapak-bapak untuk tertawa, akan tetapi tertawa dengan mulut yang tertutup ya, seperti itu ya. Jadi kalau Anda tertawa, saya sarankan tertawalah dengan mulut tertutup, jangan mulut menganga seperti mulut buaya ya, seperti itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya bangsa jin setan iblis tidak masuk ke dalam mulut kita, seperti itu ya. Oke, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, saya sekali lagi tegaskan, apabila ibu-ibu, bapak-bapak, dan kawan-kawan menguap, maka tutuplah mulut Anda ya. Dengan cara begini menguapnya ya. Oke, ini saja ilmu yang saya dapat sampaikan dan saya bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.